Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. YouTuber tertua di semesta. Saya barusan, ya udah tadi sih, beberapa jam yang lalu, nonton podcastnya Deddy Corbuzier, wawancara sama Uus ya. Kata Uus, komentari Baim Wong, kalau bisa itu jangan lagi bikin konten-konten berbagi Baim Wong itu, karena nanti akan membuka peluang untuk orang lain meminta, karena tahu apa itu namanya, si Baim Wong itu orangnya suka memberi orang-orang, nolong orang-orang. Nah, itu masalahnya katanya. Sama si Deddy Corbuzier juga mengiyakan, iya harusnya aja kalau kita sering berbagi membuat masalah buat kita sendiri kan. Makanya kalau bisa udah dihentikan katanya apa konten yang sifatnya kayak Baim itu, berbagi, ngasih orang, nolong orang, bawa ke rumah sakit, bangunin rumah, ngasih motor, ngasih sepeda, ngasih uang. Ini kata orang tua, saya nggak setuju. Terus ya, bikin konten kreator, konten yang sesuai dengan muyul kita, kecenderungan kita. Sama dengan cara Deddy Corbuzier itu, meskipun dia salut dengan kerja keras dari Atta Halilintar yang bikin konten sampai 7 satu hari, sampai dia ngegeletak di kamar karena begitu lelah karena kerja keras membangun apa namanya konten-kontennya untuk YouTube-nya Atta Halilintar. Tapi kan tetap Deddy Corbuzier nggak setuju dengan cara Atta Halilintar yang suka ngeprank. Nggak semua orang juga suka ya dengan membangun konten kreator kayak Deddy Corbuzier yang hanya cuma wawancara aja, apa ngomong-ngomong gitu loh podcastnya itu. Jadi saya kira kita harus membesarkan ya cita-cita kita sendiri dalam hidup ini apa aja, dan jangan suka gampang-gampang ngikuti omongan orang. Kita harus menentukan omongan kita sendiri, membesarkan omongan kita sendiri, memasang niat supaya kita mencapai apa yang kita inginkan. Dulu waktu saya baru viral 1-2 akhir 2018, saya mencanangkan subscriber saya itu 55 juta. 2%. Iya, berapa 20% dari penduduk Indonesia. 55 juta kalau nggak salah. 25%. Enggak, pokoknya dicanangkan 55 juta subscriber. Ya sekarang kalau gitu subscribe ya sekarang ya. Karena cita-cita saya subscribernya 55 juta. Sekarang alhamdulillah sudah 324.000 coba. Jadi kita menuju ke 55 juta. Jadi poinnya adalah kalau kita ingin berubah, ingin memiliki prestasi, ingin bermanfaat, itu besarkan, pancangkan niat yang besar. Contoh, saya ingin bikin sumur 1 juta sumur, wakaf, maksudnya wakaf sumur Utsman bin Affan. Alhamdulillah, sebelum sampai 1 juta kan harus 20 ya. Sekarang alhamdulillah sudah 20. Ada di Garut 1, di sini ada 7, Branwir 5, sini 1, kampung sebelah 1, udah 7, situ 8. Semua ada 20 mau ke 21 dari rencana 1 juta sumur. Begitu juga dengan ngapal Quran, itu dicanangkan jangan ingin ngapalin surat Al-Kahfi yang 110 ayat, tapi canangkanlah hafal Quran 30 juz. Niatnya itu loh, yang niat yang besar sekalian. Jangan hanya ingin ngapalin Quran juz 30, dan bisa juga mulainya dari juz 30. Tapi hafal Quran niatnya itu yang besar sekalian. Niat baiknya itu menghafal Quran sampai juz 30 juz semua. Sama dengan naik haji, ya kan? Ke Mekah itu niatkan untuk naik haji ke Mekah dan mulai
dengan cara nabung misalnya di bank 100.000 kayak 200.000 kayak, arahnya itu harus ke arah yang besar. Jadi think globally, berpikirlah besar, think globally, berpikirlah besar, big thing ya, think big ya. Kemudian act, start small, mulai dari yang kecil ya. Act now, bertindaklah sekarang gitu. Jadi untuk Ibu Hilya untuk menjadi YouTuber gampang-gampang susah katanya. Saya sudah lihat Bu, ini Ibu apa namanya channel Bu Hilya, cara bikin cilok dan kacang. Kan bagus tuh, sudah berapa video itu ya, bagus tentang kuliner. Diteruskan, subscribernya ada 30, sudah saya subscribe 1, lumayan kan. Harus dibesarkan lagi semangatnya untuk menjadi YouTuber yang betul-betul nomor 1, mengalahkan Atta Halilintar, mengalahkan Ria Ricis, mengalahkan Rans Entertainment, dan mengalahkan Deddy Corbuzier. Begitu. Insya Allah kalau niatnya itu sudah besar, niatnya sudah kuat, tinggal actionnya harus yang start small, mulailah dari yang kecil. Terus act now, bertindaklah sekarang. Jadi jangan ragu-ragu dalam menghadapi hidup, jangan maju mundur, maju mundur. Nanti nggak maju-maju, orang dia jalan di tempat habis maju mundur, maju mundur. Harusnya gimana? Maju terus. Ya, tentu ada resikonya, tapi kan kalau kita maju terus ada peluang-peluang yang tercipta kan. Jadi itu ya, peluang-peluang baru itu jangan sampai dihilangkan. Jangan hidup hanya tergantung atau ngurusin masalah yang nggak habis-habis. Kata Peter Drucker tuh, bukan ekonomi Peter Drucker. Jadi 20% itu harus hanya untuk memikirkan masalah, 80% untuk menciptakan peluang-peluang baru. Jangan dibalik, 80% waktu, umur, pikiran ngurusi masalah yang nggak pernah habis-habis, sementara peluang-peluang jadi hilang. Jadi dibalik, mulai sekarang pikiran itu 80% mikirin masalah, ya kan? Yang 80% itu menciptakan peluang-peluang baru. Dan peluang-peluang baru atau niat-niat baru, cita-cita yang baru, itu kalau bisa yang tinggi, yang besar. Nah, kan belum kecapean, ya nggak apa-apa yang besar sekalian. Yang penting ngomong dulu, pengen ini, pengen ini, pengen ini, niat yang baik-baik. Insya Allah niat yang baik itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu aja sementara ya, motivasi ya. Dan sekali lagi jangan lupa subscribe, karena cita-cita saya ini di Pesantren Jolali 55 juta subscriber, cita-cita 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang sudah 324.000. 324.000. Coba kalau dulu 3 tahun yang lalu saya tetap jualan donat ya kan. Ya nggak sampai 324.000, cuman tidur aja. Jadi niatnya berapa subscribernya? Waktu video pertama itu saya sudah mencanangkan 55 juta subscriber, ya kan. Itu cita-cita lama, insya Allah tercapai kalau Allah izinkan, ya kan. Orang PewDiePie aja yang orang Denmark apa orang Swedia itu punya subscriber yang terbesar di dunia itu 110 juta, bisa 110 juta subscriber. Terus Mr. Beast itu 77 juta, bisa. Atta Halilintar 25 juta, bisa. Cuma 55 juta, ngimpi aja kok nggak bisa, ngimpi yang besar, ya kan. Nah, jadi jangan ragu-ragu jadi YouTuber meskipun subscribernya baru 2 karena baru mulai. Terus insya Allah nanti bisa jutaan itu. Maju terus, bismillah, niatkan yang baik tapi pikiran yang besar, bertindaklah yang kecil dan terus maju meskipun ada masalah. Ya, jangan dengerin orang-orang itu. Orang-orang biasanya habis komentar terus tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.